Shalom, Shalom. puji nama Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus. Jemaat DSCM yang saat ini beribadah di Gedung Pondok Daud ataupun yang saat ini mengikuti secara onsite, secara online di rumah-rumah. Kita percaya bahwa Tuhan hadir tengah-tengah kita. Mari segera kita akan mulai ibadah hari ini. Kita akan sama-sama awali dengan pembacaan firman Tuhan yang ada di dalam Mazmur 146 ayat yang kelima. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Hati kami limpah dengan syukur, sebab pertolongan kami datang daripada Allah, pencipta langit bumi dan isinya. Allah yang kami sembah, Allah yang kami puja di dalam Kristus Yesus Tuhan. Olehnya kami menyerahkan seluruh hamba-hambamu yang saat ini ambil bagian tugas pelayanan, para pemuji, pemain musik, serta hambamu Bapak Pendeta Simon Sukoco. Kami percaya Tuhan, dengan urapan kuasa Roh Kudus, firman-Mu akan ditaburkan dan kami semua umat-Mu boleh mendapat kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa. Akhirnya hamba serahkan seluruh rangkaian acara ibadah ini dalam berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semua yang siap untuk memuji memuliakan Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu, kalau saat ini anak-anak juga mengikuti ibadah sekolah minggu yang akan dipimpin oleh guru-guru, kita percaya mereka juga diberi kekuatan, hikmat oleh Tuhan, sehingga dapat menerima pengajaran sekolah minggu dengan baik, dan kita percaya kelak mereka akan menjadi anak-anak atau generasi penerus gereja kita DSCM. Bapa, sungguh hati kami limpah dengan syukur, sebab besar kasih setia-Mu memimpin kami semua, khususnya saat ini. Di tengah-tengah kami ada anak-anak. Kami percaya Tuhan, Engkau mengurapi setiap anak kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga mereka boleh senantiasa terus bergairah semangat untuk beribadah, menikmati berkat-berkat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pengurapan turun atas mereka semua. Amen. Satu demi satu di antara mereka mendapatkan hikmat, kekuatan yang datang dari Tuhan. Sehingga hidup mereka dalam pimpinan penyertaan Tuhan, dalam kuasa Tuhan, Tuhan jauhkan, luputkan dari segala hal yang tidak kami inginkan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau memberkati, Engkau menyertai dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Kelak mereka akan menjadi generasi penerus daripada gereja-Mu DSCM. Kami percaya Tuhan, masa depan mereka ada di tangan Tuhan. Terpujilah Bapa, terpujilah Tuhan Yesus. Juga memberkati guru-guru sekolah minggu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan kata-kata dan hikmat yang datang daripada Tuhan, sehingga firman-Mu boleh senantiasa menjadi kekuatan bagi anak-anak kami. Terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur akhirnya hamba menyerahkan segala kerinduan doa ini dalam berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Kenapa mereka seperti itu? Padahal Ayu kan udah baik sama mereka. Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Yohanes 1 ayat 9.
terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Tidak ada yang dapat meredupkan sinar kita, sebab kita bersinar karena Tuhan. Datang dan muliakan Tuhan dalam perayaan Natal di SCM Kids. Hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 pukul 4 sore di NICC. Ada perjamuan kasih dan pembagian hadiah juga loh. Jadi pastikan adik-adik datang ya. Shalom adik-adik, shine His light. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Katakan, oh Yesusku, Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji. Kaulah Allah, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Sebab hanya Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Oh Yesusku, Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia, selamatkan manusia. Katakan, oh Yesus, Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji. Amin. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Katakan, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Haleluya. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Jemaat, oh Yesusku, jemaat saja katakan dengan segenap hati, Engkau Dia yang sudah turun kepada dunia untuk selamatkan umat manusia.
karena kasih dan setia-Mu ya Tuhan. Engkau rela turun dari surga untuk menyelamatkan manusia. Kaulah Allah yang kupuji, amin. Kaulah Allah yang kusembah, yang kusembah. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Haleluya. Di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Mari kita sembah Dia. Sebab Engkau yang layak terima pujian. Haleluya. Kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan. Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah. Raja di atas segala raja, Juru Selamat dunia. Haleluya. Pagi ini kami naikkan syukur. Pagi hari ini kami memuji-Mu ya Tuhan. Kau yang layak terima kemuliaan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terimalah pujian kami, terimalah sembah kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari lebih lagi pujilah Dia, lebih lagi muliakanlah Tuhan. Haleluya. Dia Raja di atas segala raja. Dia Raja yang layak terima kemuliaan. Dia Raja yang layak terima hormat. Yesus namanya. Haleluya. Siara baralalamu. Haleluya. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha. Mari bersama-sama sambil angkat tanganmu, katakan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha. Sekali lagi kemuliaan bagi-Mu. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Haleluya.
terima pujian, sebab hanya Kau yang layak terima hormat, sebab hanya Kau Raja di atas segala raja, Juru Selamat dunia yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Sorak-sorai panjang bagi Tuhan, haleluya. Pagi hari ini kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat, haleluya. Mari sama-sama bertepuk tangan dengan penuh sukacita. Surabaya penuh dengan kemuliaan Tuhan, haleluya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia penolong, Dia yang beri hidup, amin. Yang beri hidupku, Kau yang percaya. Seluruh semesta sujud menyembahmu, menyembah. Akulah kelahiranmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Dia Raja, Raja. Engkau Raja di atas segala raja, Yesus namanya, haleluya. Mari jemaat saja katakan, bersyukurlah, come on. Bersyukurlah amin. Dialah mazmur pujian kami ya Tuhan. Sama-sama. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah, menyembah. Akulah kelahiranmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, akulah kelahiranmu, akulah kelahiranmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan Kau penyelamat dunia. Berkata Kau Tuhan Raja. Kami salut padamu ya Tuhan, Kau Raja di atas segala raja, haleluya. Haleluya. Raja di atas segala raja, siapa namanya? Raja di atas segala raja, siapa namanya? Kemuliaan yang panjang bagi Tuhan kita, haleluya. Dengan semangat katakan, haleluya. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan
rayakan. Mari yang percaya katakan Yesus lahir. Yesus lahir. Yesus lahir dan hidup selama-lamanya. Yesus lahir. Yesus lahir. Marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Dia lahir. Dia mantap, Surabaya penuh kemuliaan Tuhan. Marilah rayakan kelahiran. Sekali lagi katakan haleluya. Dia lahir. Dia lahir dan hidup selama-lamanya. Yesus lahir, Yesus lahir. Marilah raya, mari rayakan, mari rayakan, marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih buat sukacitamu pada pagi hari ini. Haleluya, soli deo gloria. Sebelum duduk, mari lihat kiri kanan saudara, berikan salam yang terbaik. Kalau belum kenal, silakan berkenalan. Perkatakan perkataan berkat satu dengan yang lainnya. Karena lewat bibir mulut kita, kita memberkati orang-orang di sekitar kita. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Baik Bapak Ibu, 15 hari lagi kita akan merayakan Natal. Puji Tuhan. Doa dan harapan kita tentunya Natal tahun ini tidak lewat begitu saja. Natal tidak sekedar menjadi ritual agama Kristen yang setiap tahun kita rayakan. Tapi biarlah Natal kali ini semakin membawa kita sadar dan diingatkan akan kelahiran Sang Juru Selamat dunia. Yang itu diberikan kepada kita, bukan kita sebagai orang percaya saja, tapi Tuhan lahir di dunia untuk memberikan karya keselamatannya buat seluruh umat manusia. Amin. Rinduan kita Natal tahun ini membawa kita semakin lari, semakin dekat. Rinduan kita Natal tahun ini kita semakin sungguh-sungguh. Dan 2024, kerinduan kita sebagai jemaat Surabaya, Surabaya semakin maju, amin. Surabaya jiwa-jiwanya bertambah, amin. Pelayan-pelayannya bertambah, supaya nama Tuhan dipermuliakan di atas gedung Pondok Daud ini, amin. Gedungnya sudah oke, dekor Natalnya sudah oke, sound systemnya juga sudah oke. Tinggal bagaimana kita penuhi kursi-kursi yang kosong dengan jiwa-jiwa yang baru. Setuju? Amin. Semangat Surabaya. Tepuk tangan luar biasa bagi Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama kita siapkan hati itu firman Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Mengucap syukur buat kasih-Mu. Kasih-Mu temukanku, berharga di mata-Mu. Kau berikan hidup-Mu menjadi manusia. Di tengah gelap dunia, terang-Mu Tuhan, terang-Mu beri harapan. Kau tinggalkan semua untuk selamatkanku, dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah
Kau Yesus, Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Haleluya. Sekali lagi dengan hati yang bersyukur katakan, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu benar Tuhan. Walaupun dunia dalam kegelapan, terang Tuhan memberikan harapan. Akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus, Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Mari saya undang jemaat Tuhan bagi berdiri. Musik bisa lebih lembut. Mari jemaat Tuhan naikkan pujian ini. Kasih-Mu temukan. Jemaat bisa lebih keras. Terima kasih. Di tengah gelap dunia, terang-Mu memberi harapan Tuhan. Terima kasih. Dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus, Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Kau juru selamat, Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Sekali lagi, Kau juru selamat, Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Oh, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Yesus. Haleluya. Syukur. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau Allah kami yang luar biasa Tuhan. Engkau Allah kami yang besar. Engkau Allah kami yang sangat mulia Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Kuasa-Mu luar biasa. Engkau Allah yang ajaib bagi kami semua. Terima kasih Tuhan kalau saat ini kami boleh hadir di tempat ini untuk beribadah kepadamu Tuhan, untuk menyembah-Mu, untuk memuji-Mu Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan, dan senantiasa berkenan di hati-Mu Tuhan. Di bulan Desember ini, di bulan pengharapan ini Tuhan, sebentar kami hendak belajar sebagian akan firman-Mu Tuhan. Lembutkanlah tanah hati kami, biarlah benih firman yang ditabur ini boleh semakin berakar, semakin bertumbuh, semakin berbuah lebat di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh berdampak dan pada akhirnya hanya untuk mempermuliakan nama-Mu saja Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu ini Tuhan. Urapi pikiran, bibir, lidah dan hati kami, kiranya hanya menyampaikan isi hati-Mu saja dan semuanya untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Kuasai ruangan ini terlebih ruangan hati kami. Lawat kami semua, urapi kami semua Tuhan. Kami yakin dan percaya ada kuasa-Mu, ada Roh-Mu yang bekerja melawat kami semua yang berada di sini, di rumah-rumah juga yang mengikuti ibadah secara online maupun yang mengikuti ibadah siaran ulang ini, semuanya Kau berkati Tuhan. Terima kasih ya Bapa, semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu semua, baik yang mengikuti ibadah secara onsite maupun online, maupun yang mengikuti ibadah secara siaran ulang ibadah pada saat ini. Salam sehat, semangat, tetap sukacita. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah masuk di bulan Desember, kita sudah masuk dalam penghujung di tahun 2023 ini. Sebentar lagi kita memasuki tahun yang baru, tahun 2024. Bulan Desember ini adalah bulan pengharapan, Bapak Ibu. Saya yakin setiap kita pasti mengharapkan tahun depan bisa lebih baik dari tahun ini. Kemudian tahun depan mungkin target saya bagaimana. Saya rasa semuanya sudah mengharapkan sesuatu yang baik di tahun depan ini. Bapak Ibu, kata pengharapan. Hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya beri judul, milikilah pengharapan. Bapak Ibu, kata pengharapan, kalau saya pelajari dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang dapat diharapkan, yaitu suatu keinginan supaya menjadi kenyataan. Kata pengharapan ini berbeda dengan kata berharap. Berharap, Bapak Ibu, tidak ada dasarnya. Berharap itu hanya berharap-harap saja, ngarep-ngarep tok. Tidak tahu kemudian apa yang terjadi kemudian. Tetapi pengharapan itu dasarnya jelas, tinggal menunggu waktunya saja. Kita sebagai orang percaya, sebagai warga kerajaan Allah, hendaknya kita hidup berbeda dengan orang dunia. Kita punya pengharapan di dalam Kristus. Berbeda dengan orang dunia ketika dia menghadapi persoalan, menghadapi masalah yang menekan dalam kehidupnya, dia mudah putus asa dan pada akhirnya mengalami kekalahan. Bapak Ibu, kita tahu keadaan dunia hari ini kelihatannya tidak semakin baik, kelihatannya semakin tidak membaik. Kita tahu bahwa perang Rusia-Ukraina belum berakhir, berlarut-larut, ada lagi perang antara Israel dan Hamas. Kita dengar ada wabah baru, pneumonia, kemudian COVID di beberapa negara pun juga meningkat. Dunia bukan semakin baik, tapi setiap hari seolah-olah semakin mencengkeram, semakin menakutkan dan mengkhawatirkan. Bapak Ibu, belum juga kita tidak tahu kondisi tahun 2024 nanti seperti apa, Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, sebagai orang percaya,
Kita meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan Yesus. Dan Alkitab mencatat bahwa pengharapan di dalam Kristus tidak akan pernah mengecewakan kita. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Kebanyakan orang dunia meletakkan harapannya kepada harta bendanya, kepada kekayaannya, kepada jabatannya, kepada pengetahuannya, mungkin kepada pengalamannya. Tapi saya yakin semuanya sia-sia, semuanya tidak kekal. Ketika seseorang meletakkan pengharapannya kepada harta benda, ketika harta benda itu habis, pengharapannya hilang. Ketika meletakkan pengharapannya kepada pangkat jabatan, ketika dia pensiun, ketika dipindah tugaskan, harapannya pun hilang. Tetapi puji Tuhan sebagai orang percaya, pengharapan kita sesuatu yang kekal, pengharapan kita hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus saja. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita, Bapak Ibu. Hari ini kita akan belajar beberapa hal, Bapak Ibu. Milikilah pengharapan karena yang pertama, pengharapan di dalam Tuhan tetap membuat kita kuat menghadapi tantangan. Dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7 sampai 8 di situ dikatakan, ayat yang sering kita baca, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik dan daunnya tetap hijau, dan tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Dikatakan di situ tadi, menaruh harapannya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Bapak Ibu, kehidupan kita sering digambarkan seperti sebuah pohon. Ketika akar pohon itu menyentuh batang air, pohon itu mendapat asupan-asupan air, mendapatkan nutrisi-nutrisi yang akhirnya pohon itu bisa bertumbuh, bertambah tinggi, kemudian berdaun lebat, berbunga, dan pada akhirnya berbuah lebat, menghasilkan buah dan berdampak. Tidak hanya itu saja, pohon yang sehat, Bapak Ibu, dia tahan terhadap situasi di sekitarnya, terhadap panas terik, mungkin terhadap badai, terhadap hujan, karena akarnya ini sehat, sehingga pohon itu bertumbuh menjadi kuat. Demikian pula dengan iman dan pengharapan kita, Bapak Ibu. Semakin kita di dalam Tuhan, maka kita pasti bertumbuh menjadi kuat, kemudian menjadi sehat, sehingga kita pun mampu menghadapi tantangan, dan pada akhirnya kehidupan kita pun menghasilkan buah, dan kehidupan kita pun berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Bapak Ibu perhatikan Mazmur 92 ayat 13h. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma. Orang benar, orang yang hidup di dalam kebenaran akan bertunas seperti pohon kurma. Bapak Ibu, ketika saya membaca ayat ini, saya merenungkan, saya berpikir, ada apa dengan sebuah pohon kurma ini? Kok orang benar ini digambarkan seperti pohon kurma, Bapak Ibu? Saya belajar, saya pelajari tentang pohon kurma ini. Ternyata pohon kurma ini adalah salah satu pohon yang hidup di padang pasir. Kita tahu padang pasir yang begitu panas, begitu terik, malam cuaca yang sangat ekstrim, dingin sekali, belum lagi ada badai pasir yang besar. Pohon kurma ini dapat tegak bertumbuh dan pada akhirnya menghasilkan buah. Ini hal yang luar biasa, Bapak Ibu. Orang benar digambarkan seperti pohon kurma ini, Bapak Ibu. Ketika orang itu tersesat di padang pasir, kemudian dia menemukan pohon kurma, harapan hidup itu pasti bangkit, Bapak Ibu. Pertama, dia bisa makan dari buah kurma itu. Dan yang kedua, tidak jauh dari pohon kurma itu pasti ada sumber air. Pasti ada sumber air di bawahnya, Bapak Ibu. Ini yang membuat seseorang itu punya pengharapan ketika tersesat di padang pasir, seolah-olah tidak ada harapan, tidak bisa makan, tidak bisa minum, harapannya pasti timbul.
Harusnya kita sebagai orang percaya, ketika orang melihat kita pun, harapannya pun juga bangkit, juga timbul. Karena kita bukan seperti orang dunia, kita orang yang berpengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ketika orang melihat kita tidak semangat, loyo menghadapi masalah, kita menyerah kalah, orang akan berkata, oh sama saja dengan orang dunia ini. Tapi kita harus berbeda, Bapak Ibu. Saya pelajari, Bapak Ibu, kenapa pohon kurma ini bisa kuat tumbuh di padang pasir dengan cuaca yang ekstrim, Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu, cara menanam pohon kurma ini di padang pasir ini luar biasa, Bapak Ibu. Benih kurma itu ditanam dengan tanah digali kurang lebih 1 meteran. Benih itu ditaruh, di atasnya sengaja ditutup dengan batu-batuan. Kemudian ketika tunas ini mulai tumbuh, tunas ini masih kecil, dia mulai tumbuh menyentuh batu itu. Tunas ini tidak kuat menggeser batu yang ada di atasnya. Tetapi yang luar biasa, tunas ini tidak patah semangat, tidak bisa tumbuh ke bawah, belum bisa tumbuh ke bawah. Dia belum bisa tumbuh ke atas, dia tumbuh ke bawah, Bapak Ibu. Akarnya semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam, sampai menyentuh batang air. Bisa sampai ratusan meter, Bapak Ibu. Setelah akar ini menyentuh air, dia mendapatkan nutrisi yang baik, dia mendapatkan asupan-asupan yang baik, sampai sekian lama akarnya itu semakin hari semakin kuat. Saatnya benih kurma, tunas kurma ini tumbuh ke atas. Ketika akar ini kuat, tunas yang di atas itu mulai tumbuh ke atas, bisa menggeser batu-batu yang menimbun di atasnya, bisa memecahkan batu-batu yang di atasnya, bisa mendobrak batu-batu yang menutupi di atasnya. Sehingga tunas ini pada akhirnya dia muncul di permukaan, menjadi pohon lama-lama semakin besar, kemudian berdaun lebat dan berbuah lebat, terlebih dia tahan terhadap berbagai macam cuaca yang ada di padang pasir itu, baik panas maupun hujan maupun badai pasir yang hebat. Itu luar biasa sekali Bapak Ibu. Orang benar digambarkan seperti tunas pohon kurma. Bapak Ibu, terkadang, perhatikan ini akarnya Bapak Ibu. Terkadang Tuhan pun sengaja memberikan masalah di atas kehidupan kita. Bukan untuk menghancurkan, bukan untuk membinasakan kita, tetapi untuk kita meresponi dengan benar. Amin, Bapak Ibu. Seperti benih kurma itu tadi, ketika benih itu salah meresponi, ketika tunas kecil yang masih lemah itu mulai tumbuh, dia mentok pada batu yang di atasnya. Aduh, baru tumbuh aja sudah menghadapi masalah, sudah mentok ke sini. Saya tak diam-diam aja. Akhirnya dia akan mati, menjadi pohon yang mati, selamanya tidak pernah menjadi pohon kurma yang kuat. Demikian pula kehidupan kita. Ketika kita ini meresponi dengan salah, beban yang ada di atas kita, masalah yang ada di dalam kehidupan kita, pasti kita akan mengalami kekalahan, Bapak Ibu. Ketika kita meresponi dengan benar, semakin lama semakin berakar di dalam Kristus, akar kita semakin kuat. Maka seperti benih kurma itu, semakin hari kita semakin tumbuh, kita bisa menjebol batu-batu masalah yang ada di dalam kehidupan kita, menggeser batu-batu persoalan yang ada di dalam kehidupan kita semakin tumbuh menjadi besar, pada akhirnya menghasilkan buah, terlebih kita kuat menghadapi berbagai macam cuaca yang ekstrim, menghadapi tantangan di dalam kehidupan ini, dan kita muncul sebagai seorang pemenang. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, seperti benih kurma itu Bapak Ibu, tidak sekedar bertahan, tetapi ada waktunya benih itu semakin mengakar dengan kuat,
menjebol masalah yang menekan kita, sehingga kita dapat tumbuh semakin kuat menghadapi badai kehidupan ini, keadaan yang ekstrim apapun di sekitar kita, sehingga kita keluar sebagai umat pemenang, bahkan Alkitab mencatat lebih dari pemenang. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita, Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu, yang dapat kita pelajari, milikilah pengharapan itu. Pengharapan dalam Tuhan merupakan sauh yang kuat. Ibrani 6 ayat 19 dikatakan, pengharapan itu merupakan sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Bapak Ibu, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini lebih jelas lagi. Dikatakan di situ, harapan itu seperti jangkar yang tertanam sangat dalam dan merupakan pegangan yang kuat dan aman bagi hidup kita. Harapan itu menembus gorden ruang maha suci di rumah Tuhan di surga. Bapak Ibu, kita tahu bahwa di belakang tabir ada ruangan maha kudus di mana Allah itu berdiam. Tuhan bertata di surga, Bapak Ibu. Harapan itu dilabuhkan seperti jangkar, ditambatkan di mana Allah itu berdiam. Bapak Ibu, sebuah jangkar itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam sebuah kapal. Sebesar apapun kapal, semewah apapun kapal, ketika dia tidak mempunyai jangkar, cepat atau lambat kapal itu akan mengalami masalah, bisa karam, bisa tenggelam, bisa terbawa gelombang, terbawa arus, sehingga kapal itu pada saatnya akan hancur, Bapak Ibu. Jangkar ini sangat penting sekali dalam sebuah kapal. Dikatakan bahwa pengharapan kita itu seperti jangkar, Bapak Ibu. Sebuah kapal ketika dia berlabuh, kemudian dia mengulurkan jangkarnya. Jangkar itu baru berfungsi ketika diletakkan sampai ditambatkan sampai menyentuh dasar itu. Sehingga kapal yang bersandar itu ketika ada angin kencang, kapal itu tetap pada posisinya, tepat pada tempatnya. Kemudian ketika ada badai pun dia tetap ada di situ karena jangkarnya ditambatkan di tempat yang tepat. Demikian pula pengharapan kita. Ketika kita menempatkan pengharapan kita di dalam Kristus, maka kita pun tidak akan mudah terombang-ambing oleh angin-angin masalah dalam kehidupan kita, tidak mudah terombang-ambing oleh badai kehidupan kita, sehingga kita akan tetap tegak, tetap teguh, dan pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang menang dalam setiap problem dan masalah yang kita hadapi. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita, Bapak Ibu. Kolose 2 ayat yang ke-6 sampai 7 dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hanya Tuhan Yesuslah tempat kita berpegang, tempat kita menambatkan pengharapan kita, karena di situ adalah tempat yang aman, tempat yang kuat bagi jiwa kita. Amin, Bapak Ibu. Bapak Ibu, arus globalisasi modern ini sering menyeret kita dalam berbagai macam masalah, Bapak Ibu. Terlebih hari-hari ini banyak pengajaran-pengajaran yang menyesatkan dalam kehidupan kita. Ketika dasar kita ini tidak kuat, ketika kita tidak punya jangkar yang ditambatkan di tempat yang tepat, kita akan mudah terombang-ambing, Bapak Ibu. Pengharapan kita harus kita letakkan kepada Tuhan Yesus Kristus supaya kita dapat menahan badai apapun masalah yang menimpa kita. Sebuah kehidupan tanpa pengharapan membuat kehidupan kita pun akan mudah terombang-ambing tanpa arah dan tujuan yang jelas.
Sebuah kehidupan tanpa pengharapan akan memudahkan kita untuk gampang kecewa, gampang berputus asa, dan pada akhirnya menyerah dalam kekalahan. Pengharapan yang berfungsi sebagai sauh tadi, jangkar tadi, ketika kita tambatkan di dalam Kristus, Sang Imam Besar itu akan membuat kita kuat berlayar mengarungi kehidupan ini. Amin. Bapak Ibu, sesusah-susahnya kita ini selama kita masih punya pengharapan, maka jiwa dan roh kita akan senantiasa mengalami kekuatan dan jiwa kita pun akan aman. Bapak Ibu, ada sebuah percobaan tentang tikus. Percobaan yang pertama, tikus itu ditaruh di dalam tong yang licin. Kemudian tikus itu berenang, dia mencari jalan keluar karena tongnya licin. Kemudian tikus ini berusaha keluar, tidak bisa, akhirnya kecapean. Kira-kira waktu itu dimeniti, ternyata cuma 17 menit. Tikus itu pada akhirnya menyerah, dia meninggal dalam tong itu yang berisi dengan air. Kemudian dilakukan pula percobaan yang kedua, sama, tong itu diberi air, tong itu licin, tikus itu dimasukkan kembali. Tetapi perbedaan dari percobaan yang pertama, tikus itu sebelum dia kelelahan, sebelum dia meninggal, diangkat. Kemudian dimasukkan dalam kandang, diberi makan, kemudian dipelihara dengan baik setiap hari dirawat. Kemudian 1 minggu kemudian, tikus itu kembali dimasukkan di dalam tong yang licin yang berisi air. Dia berusaha mencari jalan keluar, berusaha bergerak-gerak. Ternyata tikus itu mampu bertahan berapa lama, Bapak Ibu? 17 menit? Tidak, Bapak Ibu. Ternyata tikus yang kedua, dia bisa bertahan selama 36 jam. Jadi ada 2160 menit, 127 kali lipat dari waktu tikus pertama tadi pada akhirnya menyerah. Bapak Ibu, timbul pertanyaan, kenapa pada percobaan yang kedua, tikus ini bisa bertahan sekian lama? Peneliti itu akan akhirnya menyimpulkan bahwa tikus yang kedua itu pernah ditolong. Ada satu tangan yang mengangkat, kemudian memindahkan ke dalam kandang, dirawatnya, diberi makan. Dalam memori tikus itu, dia tetap berharap, dia punya pengharapan. Ada satu tangan yang menolong lagi, kemudian mengangkat dia dari masalah yang dihadapi. Demikian pula dalam kehidupan ini, kita sebagai orang percaya, kita punya pengharapan di dalam Kristus, kita yakin dan percaya ada tangan juga yang akan menolong kita untuk melepaskan kita dari setiap masalah dan problem pergumulan hidup yang kita hadapi saat ini. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Itu tikus tadi, Bapak Ibu. Sekarang manusia. Dari penelitian, ternyata manusia itu dapat bertahan 40 hari tanpa makan. Cuma minum tok, Bapak Ibu. Cuma minum aja selama 40 hari. Kemudian manusia dapat bertahan 4 hari tanpa minum. Selebihnya pasti mati. Kemudian 4 menit tanpa bernafas, tapi hanya 4 detik tanpa pengharapan, Bapak Ibu. Seorang yang tidak punya pengharapan, tidak tahu masa depannya bagaimana, berputus asa, hanya 4 detik lompat dari gedung meninggal. Makanya berbahaya sekali ketika hidup ini tanpa pengharapan, Bapak Ibu. Mari tambatkan jangkar kita, pengharapan kita jauh sampai ke ruang Maha Kudus, Maha Suci, di mana Tuhan itu bertahta selama-lamanya, maka kita akan menjadi pribadi yang semakin tegar, tidak peduli apapun badai yang sedang kita hadapi, seberat apapun pergumulan kita, masalah yang kita hadapi, Tuhan Yesus mampu menolong kita semua. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, kenapa kita harus memiliki pengharapan? Pengharapan dalam Tuhan membuat kita tetap optimis.
Bapak Ibu, ada kisah dalam Alkitab tentang perempuan yang pendarahan selama 12 tahun. Kalau saya renungkan, perempuan ini orang yang punya optimisme, punya pengharapan. Dia tidak menyerah, dia tidak pernah putus asa, dia senantiasa yakin suatu hari pasti sembuh. Dia sudah berobat kemana-mana, harta bendanya pun habis, tapi dia belum mengalami kesembuhan. Tapi dia masih punya pengharapan, Bapak Ibu. Ketika mendengar tentang Yesus, imannya timbul. Kita tahu iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Kalau dia bukan orang yang optimis, bukan orang yang punya pengharapan, pasti dia berkata, sami mawon, podo ae, sama saja, paling ya juga ndak sembuh. Tapi ketika mendengar tentang Yesus, imannya bangkit, pengharapannya bangkit, optimismenya bangkit, Bapak Ibu. Kemudian dalam Markus 5 ayat 28 dikatakan, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Kita lihat dalam Amsal 18 ayat 21 dikatakan bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Perempuan itu yang sudah pendarahan ini mengeluarkan perkataan iman. Dia punya optimisme, punya pengharapan, dia berani memperkatakan imannya dan dia mengalami mujizat, dia mengalami kesembuhan. Bapak Ibu, demikian pula dalam kehidupan kita. Jangan kita tidak punya pengharapan, karena pengharapan itu membuat kita senantiasa tetap optimis di dalam Tuhan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita, Bapak Ibu. Dalam Roma 12 ayat 12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Kunci pertama untuk tetap optimis dalam menghadapi pergumulan hidup ini, dalam ayat tadi 12a dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan. Tuhan mengajarkan bersukacita dalam berbagai macam situasi. Kita bersukacita bukan saat karena keadaan baik, dalam keadaan semuanya baik-baik saja, dalam keadaan kita sehat, dalam keadaan kita bisnis kita pun sedang maju-majunya, tetapi dalam keadaan yang tidak mengenakkan pun, Tuhan katakan kita bersukacita. Bersukacita bukan karena kondisi yang mendukung, tapi bersukacita dalam keadaan apapun juga. Bapak Ibu, Rasul Paulus dalam kitab Filipi senantiasa dia menyebutkan bersukacitalah, bersukacitalah. Padahal Rasul Paulus pada saat menuliskan kitab itu sedang berada di dalam penjara. Di satu sisi kita tahu orang yang sedang di dalam penjara itu keadaan yang tertekan mungkin, makannya terbatas, gerak-geriknya senantiasa diawasi, tidak ada kebebasan. Secara manusia pasti stres, tertekan. Tapi Rasul Paulus bisa menasihati orang yang di luar sana supaya tetap bersukacita. Banyak orang saat ini secara fisik, secara tubuh berada di luar penjara. Tapi pikiran dan hatinya dipenjara oleh masalah, dipenjara oleh pergumulan hidup ini. Sehingga pada akhirnya menyerah, kalah dan mengalami kekalahan dalam kehidupan ini. Jadi Bapak Ibu, senantiasa kita harus bersukacita, maka kita tetap akan menjadi orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita, Bapak Ibu. Perhatikan Roma 4 ayat yang ke-18 ini Bapak Ibu. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat ini mengatakan dasar berharapnya itu loh tidak ada. Dasarnya tidak ono, tapi Abraham tetap berharap Bapak Ibu.
Dia lihat keadaan dirinya, saya sudah tua, istri saya pun sudah tua, tidak bakal mungkin bisa punya anak. Tapi Abraham tetap berharap di dalam Tuhan, tetap pegang janji Tuhan. Dan kita tahu pada akhirnya Abraham bersama Sarah boleh mengalami mujizat. Anak perjanjian itu yaitu Ishak akhirnya boleh lahir. Dan kita tahu pada akhirnya Abraham menjadi bapa banyak bangsa. Bapak Ibu, pernah saya saksikan di tempat ini. Saya pun pernah mengalami hal yang seperti itu. Tidak ada dasar untuk berharap. Dokter sudah memvonis istri saya, kamu tidak bakal bisa punya anak. Sel telurmu itu tidak ada setelah diperiksa sedemikian Bapak Ibu. Sel telurmu itu tidak ada, kamu tidak bakal bisa punya anak. Bayi tabung pun tidak mungkin, mau pakai sel telurnya siapa gitu. Kita hanya bisa berdoa, kita hanya bisa berharap, kita hanya bisa beriman. Dan kita tahu Allah kita ini luar biasa. Dia sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. 2002 lahir anak yang pertama perempuan. 2004 lahir anak yang kedua laki-laki. 2 anak cukup. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Dasar untuk berharap itu tidak ada seperti Abraham. Tapi kita punya Allah yang luar biasa. Dia sanggup melakukan mujizat bagi kita semua. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu yang kedua, perhatikan. Sabar dalam kesesakan. Untuk tetap optimis menghadapi pergumulan ini kita harus sabar dalam kesesakan. Kata sabar dalam bahasa aslinya Bapak Ibu, hupomeno. Itu dalam arti bukan hanya sabar dalam kita, karakter kita menjadi orang yang sabar. Tetapi kita juga sabar menanti Bapak Ibu. Sabar ketika menghadapi keadaan yang tidak enak. Sabar ketika menghadapi kesusahan, sabar menghadapi penderitaan, sabar menghadapi penganiayaan barangkali. Ketika kita mengalami semuanya itu, ingat Roma 12 ayat 12, Bapak Ibu, kita harus menjadi tetap sabar. Karena sabar itu adalah kunci memperoleh kemenangan. Seorang pahlawan, seorang pemenang, dia harus tetap tegak berdiri sampai pertempuran itu berakhir. Ketika dia menyerah di tengah jalan, itu bukan disebut pahlawan, itu bukan disebut pemenang. Makanya kita harus sabar dalam kehidupan ini. Kita yakin dan percaya pengharapan di dalam Tuhan itu tidak akan pernah mengecewakan kita semua. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, bertekunlah di dalam doa. Bapak Ibu, sekalipun kita ini mungkin saat ini belum melihat hasil yang kita doakan. Terus menerus berdoa, jangan menyerah, kalah Bapak Ibu. Kita harus tekun menanti saatnya tiba, menanti janji Tuhan itu. Bapak Ibu, tekun ini berbicara sikap hati. Berbicara tentang sikap hati yang terus menerus membangun hubungan dengan Allah dan tetap mempertahankan diri dalam fellowship dengan Tuhan, memusatkan pikiran itu kepada Kristus, Bapak Ibu, sampai benar-benar waktunya tiba. Dalam Yesaya 40 ayat 31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tetap berdoa. Ada satu kata-kata yang baik. 1 Tesalonika 5:17 ayat yang pendek dikatakan, tetaplah berdoa. Ingat kata PUSH, push. Pray until something happen. Berdoa sampai sesuatu terjadi. Amin Bapak Ibu. Karena sebuah doa mampu mengubah segala sesuatu. Amin.
Tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu. Jadi jangan remehkan tentang doa Bapak Ibu. Ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, maka semuanya akan bisa berubah. Keadaan pun bisa berubah. Kemudian hal yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Yakobus 5 ayat 16b dikatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Orangnya yang benar Bapak Ibu. Bukan doa dengan kata-kata yang indah, bukan doa dengan kata-kata yang panjang. Tapi di situ dikatakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Sebuah doa, ingat, mampu mengubah segala sesuatu. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Yang terakhir, yang keempat, pengharapan di dalam Kristus ada jaminan keselamatan. Milikilah pengharapan karena pengharapan di dalam Kristus itu ada jaminan keselamatan. Bapak Ibu, pengharapan di dalam Tuhan itu tidak pada saat kita hidup di dunia ini saja, tetapi sampai kita memasuki kehidupan kekal nanti. Dan pengharapan kita di dalam Kristus itu ada jaminan keselamatan. Setiap orang pasti punya pengharapan pada akhirnya ketika masuk di dalam kehidupan kekal, dia pasti ingin masuk surga. Setelah dia meninggal, pasti ingin masuk surga. Tapi sesuai dengan iman kita, hanya Yesus yang memberikan harapan kepastian tentang surga. Amin Bapak Ibu. Dalam Roma 5 ayat 1 sampai 11 nanti bisa dibaca di rumah. Saya baca ayat yang kedua dan 9. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ayat yang ke-9 dikatakan, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Bapak Ibu, dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 sudah jelas, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 pun dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bapak Ibu, Natal adalah suatu peristiwa besar yang dirancangkan oleh Allah karena kasih-Nya yang besar buat kita semua. Tuhan datang ke dalam dunia, berinkarnasi dalam diri Yesus Kristus, berkorban di atas kayu salib, mencurahkan darah-Nya, darah yang mahal untuk menebus kita, untuk menyucikan kita, kemudian mati, bangkit pada hari yang ketiga, Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Ini hal yang tidak dimiliki oleh tokoh-tokoh besar, orang yang pernah lahir di dunia ini yang tidak pernah berkata bisa dan sanggup menyediakan tempat buat kita semua yang percaya kepadanya di surga selain dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu. Yohanes 14 ayat 3c dikatakan bahwa supaya di tempat di mana aku berada, Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Di dalam Yohanes 14 ayat 3c dikatakan, supaya di tempat di mana aku berada, maka kamu pun akan berada di rumah belakang saya? Tidak. Apakah Tuhan katakan akan berada di desa di dekat saya? Tidak. Apakah dikatakan rumah di sebelah saya? Tidak. Tuhan katakan di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jaminan yang pasti keselamatan dan tempat di surga sudah diberikan kepada kita semua. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu.
Dan pada terakhir Tuhan katakan bahwa Dia akan mengutus Roh Kudus-Nya untuk menolong kita. Kita tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu. Semua karena kasih-Nya kepada kita semua. Bapak Ibu, mari kita sebagai orang percaya, milikilah pengharapan akan kepastian keselamatan dalam Tuhan Yesus yang sudah diberikan kepada kita. Mari kita semakin hari di bulan pengharapan ini semakin setia, semakin bergairah mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita dengan takut dan gentar. Bapak Ibu, karena ada mahkota yang Tuhan sudah sediakan bagi kita yang sudah memenangkan pertandingan iman kita. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Hari ini kita sudah belajar beberapa hal. Milikilah pengharapan, Bapak Ibu, karena yang pertama pengharapan di dalam Tuhan membuat kita kuat menghadapi tantangan. Yang kedua, pengharapan di dalam Tuhan merupakan sauh yang kuat. Yang ketiga, pengharapan di dalam Tuhan membuat kita tetap optimis dalam kehidupan ini. Yang terakhir, yang keempat, pengharapan di dalam Kristus ada jaminan keselamatan bagi kita semua. Amin. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kalau saat ini kami boleh belajar sebagian akan firman-Mu Tuhan di bulan pengharapan ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa pengharapan di dalam Engkau Tuhan tidak pernah mengecewakan. Pengharapan di dalam Engkau Tuhan membuat kami kuat menghadapi berbagai macam tantangan apapun juga dalam kehidupan ini. Pengharapan di dalam Engkau membuat kami tetap optimis Tuhan. Terlebih di dalam pengharapan di dalam Engkau ada jaminan keselamatan yang pasti Tuhan. Amen. Terima kasih ya Bapa, hamba-Mu berhenti berbicara Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu tetap berbicara kepada kami semua yang hadir di tempat ini, yang mengikuti ibadah secara online dimanapun juga, baik yang mengikuti siaran ulang ibadah pada saat ini Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu tetap memberikan kekuatan, memberikan pengertian-pengertian yang baru, supaya kehidupan kami semakin hari semakin sempurna di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Katakan harapanku. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam. Sekali lagi dengan imanmu katakan harapanku. Sekali lagi katakan ku percaya Tuhan. Oh, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Haleluya, haleluya. Allah Bapa yang Maha Kasih, pengharapan kami hanyalah di dalam Engkau. Di dalam Engkau kami menjadi kuat.
Di dalam Engkau Tuhan kami menjadi sabar, kami tidak terombang-ambing di dalam menghadapi setiap permasalahan kami. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk lawatan-Mu yang luar biasa untuk jemaat-Mu yang hadir saat ini Tuhan. Kami boleh menyembah-Mu, kami boleh memuji akan kebesaran-Mu, dan kami boleh mendengarkan akan firman-Mu Tuhan yang menguatkan kami bila hidup kami menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu. Hidup di dalam pengharapan Engkau yang memberikan kejaminan selamatan bagi kami. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Simon Sukoco Tuhan. Engkau memberkati keluarganya, memberkati pelayanan beliau dengan luar biasa. Minyak urapan baru selalu Kau tambahkan di dalam kehidupan pelayanannya. Melalui pelayanannya Tuhan, banyak jiwa-jiwa mendengar akan keselamatan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan juga kami berdoa untuk seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani gereja-Mu Tuhan. Baik Gembala senior kami Bapak Sudi Dharma maupun Wakil Gembala kami Bapak Erlangga Dharma. Kau memberkati pelayanan beliau di dalam menggembalakan seluruh domba-domba gereja diaspora di seluruh Indonesia Tuhan. Pakai mereka Tuhan lebih dan lebih. Juga Engkau memberkati hamba-hamba-Mu, baik penatua, baik pejabat gereja, diaken dan juga staf gereja. Tuhan memberkati pelayanan mereka di dalam membantu pelayanan jemaat Tuhan. Kami juga berdoa untuk khusus Tuhan untuk tim musik, tim WL Singer Tuhan, multimedia. Kau pakai talenta-talenta yang mereka telah miliki Tuhan, menjadi Tuhan untuk sarana untuk jemaat menyembah-Mu lebih dan lebih Tuhan. Terima kasih Bapa, juga Engkau memberkati seluruh ketua-ketua bidang dan juga guru-guru sekolah minggu dan seluruh jemaat-Mu yang ambil bagian di dalam pelayanan-Mu Tuhan. Engkau memberkati kehidupan pelayanan dan keluarganya. Terima kasih Bapa. Dan saat ini juga Tuhan Engkau melawat jemaat-Mu yang hadir saat ini maupun mereka yang mendengarkan secara online Tuhan. Ya, Tuhan, mereka yang saat ini Tuhan mengalami sakit, kami yakin dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu, bilur-bilur-Mu telah menyembuhkan. Dan mereka Tuhan yang saat ini dalam kondisi lesu letih di dalam rohaninya Tuhan. Tuhan, minyak urapan baru, semangat roh dari Roh Kudus-Mu Tuhan membakar rohani mereka supaya mereka kembali Tuhan untuk datang beribadah kepadamu Tuhan. Dan juga Tuhan untuk mereka yang saat ini menghadapi problem di dalam keluarga ataupun di dalam ekonomi, di dalam pekerjaannya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu Tuhan, pengharapan-Mu Tuhan Kau limpahkan di dalam kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Mujizat-Mu selalu nyata Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan juga saat ini Tuhan kami berdoa untuk gereja kami diaspora Tuhan, baik yang ada di Surabaya, di Malang dan di seluruh cabang-cabang yang ada di Indonesia. Berkati gereja kami dengan kuasa kasih-Mu, memberkati seluruh gembala-gembalanya Tuhan. Juga Tuhan Kau memberkati persiapan perayaan Natal nanti Tuhan, baik perayaan maupun ibadah Tuhan. Kuasa kasih-Mu Tuhan melawat Tuhan seluruh sarana prasarana Engkau yang akan mencukupkan Tuhan. Juga Tuhan melalui Natal nanti Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang datang beribadah kepadamu, banyak jiwa-jiwa baru yang mengenal Engkau sebagai juru selamat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Juga Engkau memberkati seluruh rangkaian acara Natal Tuhan di seluruh gereja-gereja yang ada di Indonesia Tuhan. Saat ini Tuhan kami berseru kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada roh-roh yang mengacaukan seluruh perayaan Natal kami nanti di seluruh Indonesia Tuhan. Tidak ada roh-roh yang akan mengganggu pelaksanaan Natal kami nanti Tuhan. Natal berjalan dengan damai, dengan sukacita. Terima kasih Bapa. Juga Engkau memberkati Tuhan untuk gereja kami, juga untuk kota di mana kami tinggal. Kiranya Tuhan kasih-Mu, keamanan, kesejahteraan bagi kota kami. Dan saat ini juga Tuhan kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan otoritas-Mu terus untuk bangsa kami Tuhan. Dan juga saat ini Tuhan terutama di dalam menghadapi kampanye pemilu nanti Februari 2024. Tuhan Kau yang berotoritas untuk bangsa kami. Tuhan juga kami berdoa untuk tim
TNI Polri Tuhan, supaya mereka saling bersinergi Tuhan di dalam menghadapi setiap ancaman-ancaman yang membuat kerusuhan ataupun yang akan memecah belah bangsa kami. Kiranya Tuhan, seluruh acara kampanye pemilu berjalan dengan aman dan tertib, tidak ada kerusuhan Tuhan. Kiranya kuasa kasih-Mu melawat seluruh rakyat Indonesia Tuhan. Engkau akan sendiri akan menentukan untuk pemimpin kami, pemimpin yang akan membawa Indonesia menjadi semakin maju di dalam Engkau, menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan saat ini Tuhan, kami boleh sebentar lagi kami memberikan persembahan untuk kebesaran kemuliaan nama-Mu. Engkau memberkati tangan-tangan yang telah memberi dengan berlipat kali ganda dan tidak mengurangi berkat yang mereka terima Tuhan. Terima kasih Bapa, dan biarlah saat ini kami berdoa sesuai yang Kau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Setiap kali sebuah tangan terulur untuk membantu orang lain, itulah Natal. Setiap kali orang melupakan perbedaan mereka dan menyadari cinta mereka satu sama lain, itulah Natal. Mari wujudkan melalui peduli kasih dari MK untuk MK, memberkati jemaat yang membutuhkan. Untuk DSJM Surabaya dibutuhkan 150 paket sembako dengan harga Rp125.000 per paketnya. Bapak Ibu bisa menghubungi Bapak PDM Rudi Suwito. Sedangkan untuk DSJM Malang dibutuhkan 250 paket sembako dengan harga Rp105.000 per paketnya. Bapak Ibu bisa transfer ke nomor rekening BCA 36899455555 atas nama GPI Diaspora Sejahtera. Paling lambat tanggal 13 Desember 2023. Baptisan Raya Natal 2023 dilaksanakan Minggu 24 Desember dalam ibadah raya di NICC. Info jam pelaksanaan menyusul. Kemudian bagi jemaat Tuhan yang pernikahannya belum pernah dilayani di gereja, bisa mengikuti peneguhan nikah Natal 2023 yang akan dilaksanakan Minggu 24 Desember. Info jam dan tempat menyusul. Semua pendaftaran melalui Sekretariat Gereja NICC. Untuk baptisan Raya Natal 2023 paling lambat 17 Desember, sedangkan untuk peneguhan nikah Natal 2023 paling lambat 12 Desember. Pengajaran bersama Gembala Senior Bapak Pendeta Dr. M. Sudidarma, Pastor Teaching Online di hari Jumat 22 Desember 2023 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Pastor Teaching hanya dapat diikuti secara online. Meeting ID 883-7104-2732. Passcode pengajaran. Mari kita dukung dan doakan pemberkatan nikah atas pasangan Nathanael Riyadi dengan Gabriela Sukma Lesmana Putri yang akan diselenggarakan Sabtu 23 Desember 2023. Mari kita simak jadwal ibadah dan perayaan Natal 2023. Minggu 24 Desember, DSJM Surabaya mengadakan ibadah Natal disertai perjamuan kudus pukul 9 waktu Indonesia Barat dan akan dilayani Bapak Gembala Senior. Ibadah ini juga kami siarkan live streaming. Untuk DSJM Malang, tetap diadakan ibadah Raya Minggu, hanya 3 kali ibadah. Aula CPM pukul 6.30, jemaat pukul 9 dapat bergabung. Di NICC pukul 8 dan jemaat pukul 10 dapat bergabung. Kemudian di Aula Grasa pukul 8 dan jemaat pada pukul 17 dapat bergabung. Kemudian di hari Senin 25 Desember 2023, DSJM Surabaya mengadakan ibadah Natal pukul 9 waktu Indonesia Barat dan dilayani Bapak Wakil Gembala. Untuk DSJM Malang diadakan ibadah Natal dan juga perayaan disertai perjamuan kudus. Hanya diadakan 3 kali ibadah.
Di Aula CPM pukul 6.30, di NICC pukul 10, dan di Aula Grasa pukul 17 waktu Indonesia Barat. Semua ibadah Natal di SCM Malang dilayani Bapak Gembala Senior. Kegiatan Natal kategorial di SCM Surabaya, Natal Sekolah Minggu diadakan Sabtu 16 Desember pukul 16 waktu Indonesia Barat di Gedung Pondok Daud dengan dress code atasan merah atau hijau, bawahan jeans. Natal Diaspora Generation Minggu 14 Januari 2024 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Dijen Room. Sedangkan untuk di SCM Malang, Natal Sekolah Minggu diadakan Minggu 17 Desember pukul 16 waktu Indonesia Barat di NICC. Kemudian Natal Tunas Remaja di hari Jumat 22 Desember 2023 pukul 16 di NICC. Untuk Natal Diaspora Generation diadakan Sabtu 13 Januari 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat di NICC. Jangan biarkan sesama kita menjalani hidup ini tanpa tujuan dan tanpa arti. Tugas kita untuk membawa mereka kepada Tuhan. Seperti pesan Bapak Gembala dan Bapak Wakil Gembala kepada kita semuanya, juga untuk DSCM lokal yang ada untuk memperhatikan keselamatan sesama dengan cara yang mudah. Tulis nama mereka, doakan, dan ajak untuk datang beribadah secara onsite. Selamat menyongsong Hari Natal 2023 dan selamat menyongsong Tahun Baru 2024. Soli Deo Gloria, Tuhan Yesus memberkati. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Mari bersama-sama angkat tanganmu, katakan kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Sekali lagi katakan kemuliaan bagimu. Kita ambil waktu sejenak mengucap syukur kepada Tuhan secara pribadi karena anugerah Tuhan kita berjumpa dengan Tuhan pada waktu dan kesempatan yang indah ini. Kita ambil waktu secukupnya bersyukur kepada Tuhan secara pribadi. Terima kasih Bapa di surga, inilah ungkapan hati kami yang paling tulus di hadapan Tuhan. Kami bersyukur rangkaian ibadah boleh berlangsung di rumah-Mu di bait yang kudus ini, dalam ibadah raya maupun ibadah remaja dan sekolah minggu. Semuanya ini kami dapat laksanakan karena anugerah Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi dan dicintai Tuhan, kita pastikan hari ini kita semua diberkati oleh Tuhan. Berkat kekuatan, berkat kesehatan, berkat jasmani, berkat jiwani maupun berkat rohani yang abadi tidak akan pernah berkesudahan dalam hidup kita. Kembalilah ke tempat masing-masing. Hamba Tuhan sudah menyampaikan pesan Tuhan, kita sudah diperlengkapi untuk menjadi berkat dan saksi di mana saja Tuhan menempatkan kita. Mari kita angkat tangan kita, hati kita tertuju kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau pada waktu masuk, Tuhan memberkati engkau pada waktu keluar. Amen. Tuhan memberkati keluarga dan rumah tangga, bapak saudara, suami diberkati, istri diberkati, anak-anak diberkati, orang tua diberkati, usaha bisnis dan pekerjaan ibadah pelayanan, studimu diberkati. Haleluya. Dan Tuhan menjadikan semua itu berhasil. Dan saatnya terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, rahmat, sejahtera, cinta, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan persekutuan kita dengan Roh-Nya yang kudus, melimpahkan mencurahkan berkat hari ini, esok, kekal selamanya. Maranatha datang kedua kali. Yang percaya diberkati bersama kita katakan
Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati, sampai jumpa minggu depan.